Halo, Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Ini siaran langsung. Saya ingin berbagi pengalaman waktu bukan COVID sih, isolasi mandiri selama dari tanggal 17 sampai sekarang. Saya mohon maaf ini, ngomongnya agak karena masih sesak, belum sehat betul. Sebenarnya kemarin hari Minggu pengen bikin siaran langsung, mau berbagi pengalaman isolasi mandiri, tapi karena masih sesak dan ini juga sekarang masih agak sesak, belum bisa nafas panjang. Jadi saya kayak punya tanggung jawab untuk menyampaikan ke teman-teman apa yang saya rasakan, gejala apa aja yang saya rasakan, apakah saya benar-benar terpapar COVID atau tidak. Sebenarnya ini bermula dari waktu saya ke Malang tanggal 11 ya. Setelah dari toko, saya kerja dari pagi sampai malam. Waktu itu hari Jumat. Udah itu saya berangkat ke Malang karena di Suramadu itu ada penyekatan, ada pemeriksaan, ada swab, sehingga saya niatnya emang berangkat habis dari toko malam jam 9 bersama ibu saya. Kebetulan kan di Malang adik saya baru punya anak lahiran, jadi memang harus ke Malang. Akhirnya saya ke Malang, ternyata nyampe di Malang itu jam 2. Nah jam 2 itu saya nggak bisa tidur, mungkin karena terlalu capek kan, nggak bisa tidur sampai subuh. Udah itu pagi saya mulai bisa tidur, siangnya itu sudah mulai drop, terus niatnya mau pulang langsung, mau pulang malam, tapi karena drop, badan lagi nggak enak, kecapean. Akhirnya pulangnya hari Minggu pagi jam 8, nyampe sini itu jam 1. Jadi cepet sih, nggak ada penyekatan masih. Tapi setelah itu badan saya drop, kepala sakit. Udah itu, tapi nggak panas sih, nggak panas, cuma kepala sakit. Jadi tetap beraktivitas di toko. Sampai hari Selasa, kakak ipar saya sakit, masuk diinfus di puskesmas. Akhirnya saya ke sana bawa makanan kan, bawa jus kurma juga. Lah ternyata kakak ipar saya itu ada gejala COVID-nya. Lah pada waktu itu saya dan mbak saya yang menjaga kakak ipar saya. Nah karena kakak ipar saya itu badannya lagi fit ya, mbak saya itu lagi fit, lagi sehat, sementara waktu itu saya lagi drop ya karena kecapean, sehingga mungkin nularnya ke saya. Ini maaf ya, ngomongnya agak tidak lancar, tidak cepat, karena sambil nahan sesak. Kemudian saya lanjut ya. Hari Selasa itu saya sudah tidak ada masalah, tidak ada gejala apapun. Sampai hari Rabu saya nggak ada gejala apapun, bahkan lebih sehat karena sudah minum obat, minum imbus, minum vitamin. Jadi semuanya lancar. Lah di hari Selasa tanggal 17 itu pagi-pagi, di mana waktu itu di Madura tuh hujan lebat banget, deras banget, sampai akhirnya saya pindah kamar, karena mungkin di dalam panas. Akhirnya saya keluar
keluar tidur yang bisa angin-anginan gitu. Nggak tahu pas pagi saya langsung meriang. Udah itu lah, aku pikir itu masuk angin ya. Saya meriang, kepala saya sakit, panas, udah itu tapi aku kedinginan gitu. Lah kok itu hari Kamis. Lah akhirnya saya bangun subuh, habis sholat tuh tidur lagi. Dan saat saya mau berangkat ke toko, saya mandi, terus biasa kan ngusapin minyak kayu putih di badan ya. Lah itu aku udah nggak bisa nyium, nggak bisa nyium minyak kayu putih. Udah tuh saya udah panik, udah macam-macam pikirannya. Kebetulan waktu itu hari Rabu karena udah sehat, jadi saya jemput sepupu di pesantren karena dia lagi sakit. Pas waktu lagi perjalanan dari pesantren ke rumah ke Pamekasan, saya tanya sakit apa. Ternyata dia juga udah nggak bisa nyium gitu. Lah ini bisa jadi dari saya terpapar dari kakak ipar saya dan juga dari sepupu saya. Udah itu ya udah, pas tambah masuk angin gara-gara hujan deras, tambah drop lagi. Hari Kamis itu saya kepala udah sakit, panas, meriang, kedinginan, nggak bisa nyium, tapi belum batuk, juga belum sesek. Makanya saya masih masih tenang, karena belum batuk dan belum sesek. Udah tuh hari Jumat saya masih bisa beraktivitas seperti biasa, ngirim paket ke ini nih ya, ke pesantren, terus masih ngasih donasi. Tapi udah mulai sesek tuh, mulai nggak bisa nafas, sampai hari Sabtu semakin mulai batuk, dan hari Minggunya saya pergi ke dokter periksa, dan ternyata katanya ada tipesnya. Masa sih tipes, kata gitu. Emang saya punya tipes ya, tapi katanya ada tipesnya, suruh dicek lab. Cuma saya nggak dicek lab. Udah itu mulai batuk tuh. Dan yang bikin parno, yang bikin panik itu ketika batuk terus keluar darah. Udah deh, saya udah panik karena batuknya keluar darah. Akhirnya periksa lagi ke dokter, adalah infeksi paru-paru. Udah deh, macam-macam tuh pikiran. Nulis aja kalau pas tambah lagi tidak bisa fokus. Jadi kalau lagi nulis ataupun lagi nonton Instagram, TikTok itu udah nggak bisa fokus, udah gimana ya, udah nggak bisa lah. Pas yang lebih horor lagi hari Senin ya, ini lagi nggak bisa fokus, ini nggak tahu kenapa sejak sejak isolasi mandiri, ngomong itu kadang ngelantur, terus nggak bisa fokus satu arah dan ngomongnya juga sesek. Lah hari Senin itu yang buat saya horor banget. Jam 2 pagi waktu itu saya bangun, kan sudah dokter bilangnya infeksi paru-paru, udah itu ada tipesnya, udah macam-macam tuh kan. Itu hari Minggunya. Pas hari Senin malam juga periksa, itu kena infeksi paru-paru. Lah Senin mau menuju ke Selasa tuh jam 2 pagi saya bangun karena nggak bisa nafas, bukan sesek, nggak bisa nafas. Sampai akhirnya saya lari ke depan rumah, terus saya duduk bersila. Waktu itu jam 2 pagi saya duduk bersila kayak begini nih, ngadep
keluar. Terus karena udah sesek, udah nggak bisa nafas, terus saya tuh bilang gini nih sama diri saya sendiri, oke, saya terima. Kalau emang ini corona, kalau ini memang covid, oke, saya nerima. Karena dari kemarin-kemarin saya kan nggak mau, saya nggak kena covid kok, saya nggak kena corona, makanya disuruh swab saya juga nggak mau, disuruh ke lab juga saya nggak mau, disuruh ke rumah sakit saya juga nggak mau, saya juga ke dokter aja minta obat gitu, diperiksa. Jadi pas hari Selasa pagi itu jam 2 ada momen dimana saya nggak bisa nafas, terus saya langsung bersila, mungkin karena saya punya teknik meditasi gitu ya, jadi agak tenangin dulu. Terus saya ngomong sama diri sendiri, oke, saya terima. Kalau memang ini covid, kalau memang ini corona, oke, saya terima. Kamu baik-baik ya di tubuh saya, karena saya akan sehat, saya akan lawan kamu. Udah deh macam-macam tuh, pokoknya yang jelas oke, kalau memang saya corona, so what, kenapa tidak, so what, udah itu saya terima bahwa kalau memang ini corona, oke, saya terima. Udah itu saya kayak janji, bikin janji sama Tuhan gitu. Oke, kalau memang kalau memang saya tidak mati hari ini, saya akan berhenti ngerokok, saya akan begini, saya banyak deh janji-janjinya macam-macam. Sampai akhirnya saya mencoba untuk tenangin diri, nggak panik ya, karena waktu itu saya punya teman di Jakarta, dia memang positif corona, tapi masih komunikasi tuh enak tuh, dia masih di Instagram, masih update status, dia tuh masih komunikasi tuh sama saya. Gak lama kemudian besoknya udah meninggal gitu. Makanya saya masih khawatir tiba-tiba corona ini bikin kita tuh kayak mati blek gitu tuh kan, gak ada angin, gak ada hujan, karena kayak teman saya tuh, saya takut kayak gitu tuh. Tapi di momen itu jam 2 pagi saat saya lagi rebutan nafas gitu, janji aja sama Tuhan gitu, kalau kalau memang saya meninggal, so what juga. Jadi kalau emang corona, oke, so what, saya terima. Kalau memang saya mau mati nih, meninggal sekarang, saya pikir-pikir lagi tuh, apa ya tanggung jawab yang belum selesai. Kayaknya kuliahku udah selesai, S3 aku udah selesai, apalagi ya tanggung jawab, udah nggak ada deh. Ya udah deh, kalau memang umur saya sampai segini, oke. Ya apa sih, akhirnya saya ikhlas aja deh, saya tawakal aja. Kalau memang kalau memang ini corona saya terima. Kalau memang ini umurku sampai segini dan memang sudah harus pergi, meninggal, oke, saya juga terima gitu, saya ikhlas. Yang jelas waktu itu momen dimana saya kayak ngerasa hidup itu kayak berharga banget. Dan saat ini saya ngerasa bahwa hidup saya beruntung banget, karena nggak tahu dari mungkin pengalaman yang saya miliki, saya bisa menghandle sesak waktu itu, nafas ya, berebutan nafas, emang nggak bisa nafas sampai saat ini, nafasnya masih ngap-ngap. Jadi itu hari Senin saya duduk bersila ngadap ke depan, di depan rumah ya, karena nyari udara. Di dalam kan udah nggak bisa tuh, sirkulasi udaranya mungkin agak gimana ya. Tapi saya ke depan, terus nafas, meditasi, saya berbicara dengan diri saya sendiri, berbicara juga dengan corona, berbicara juga dengan Tuhan. Udah sampai adzan subuh tuh. Nah, adzan subuh tuh udah nggak bisa tidur kan.
karena udah nggak bisa nafas lagi. Sampai hari Selasa tuh pagi saya nyoba nyari sama tetangga yang perawat untuk bisa nginfus saya. Akhirnya hari Selasa itu saya diinfus dari tapi sebelumnya itu saya berjemur, jadi nggak keluar, nggak pindah-pindah dari depan rumah sampai panas. Jam 7 itu udah panas ya, jam 8 panas, jam 9 perawatnya datang buat buat infus, terus sampai jam 5 ya infus. Lah kenapa harus infus? Karena lidah saya itu pahit dari hari Sabtu, jadi makanan itu bukan nggak bisa makan ya, nggak bisa masuk, jadi mau sampai didorong sama air gitu loh biar masuk. Jadi bukannya karena nggak mau makan, saya jadi kepikir tuh sama teman-teman yang kalau lagi sakit terus kita maksain kadang ya, paksain dong makan terus, udah lidah saya pahit gitu loh, dia tetap paksain. Tapi ternyata pas saya ngalamin sendiri, memang nggak bisa, bukan nggak mau makan, nggak masuk, harus didorong sama air, dan minum pil aja nggak bisa masuk. Jadi hari Sabtu Minggu itu saya makan udah nggak bisa masuk. Makanya dokter bilang, oh ada tipesnya nih. Saya rasa bukan tipes ya, mungkin karena nggak makannya itu. Nggak bisa makan walaupun bubur ya. Bubur itu kan nggak harus dikunyah. Jadi emang nggak bisa nggak bisa makan. Tuh kan, otak saya lagi hang. Agak kecampur ngomongnya. Karena nggak bisa, kayak ngelantur gitu tuh. Udah tuh, saya infus hari Selasa. Biar asupan makanan tuh bisa masuk lah. Karena 2 hari dari hari Sabtu, Minggu, Senin ya, 3 hari itu makanan nggak bisa masuk, walaupun bubur cuma air aja. Udah tuh, dan hari Selasa saya infus, saya udah bisa makan udah itu, tapi sampai sekarang lidah masih pahit. Batuk sudah mulai menurun. Itu kan hari Selasa ya. Hari Rabu tuh udah lumayan sudah mau makan, dipaksain. Terus Kamis juga begitu. Dipaksain makan, tapi masih batuk, masih sesak. Dan yang paling horor lagi nih ya, pas waktu mau sholat, jadi ngambil wudhu aja itu nggak bisa, kayak tenggelam tuh loh, kayak dalam posisi tenggelam. Jadi ngambil wudhu itu udah nggak bisa, kayak ya itu nafasnya itu kayak gimana ya, ngambil, jadi kayak tenggelam gitu loh, jadi nggak bisa nafas. Terus pas mau sholat, saya udah sholat duduk, nggak sholat berdiri, karena kalau sholat berdiri juga nggak bisa nafas. Jadi kalau duduk bersila, habis wudhu itu kan udah nggak bisa nafas ya, jadi duduk dulu bersila, udah pakai mukena, tenangin dulu, baru saya sholat. Jadi sholat duduk. Baru tadi tuh pagi saya udah nyobain tuh sholat berdiri lagi. Ya sampai sekarang saya masih sesak, tapi batuk sudah nggak begitu sering. Dan sejak hari Jumat kemarin, indera penciumanku sudah normal. Saking normalnya itu, nyiumnya tuh sampai nyium detail banget. Jadi kalau ke dapur itu kayak orang hamil, bau banget. Terus parfum itu harum banget tuh, kayaknya detail banget tuh penciumanku. Udah tuh,
Hari Sabtu masih sesak, hari Minggu ya tadinya hari pagi, tadi hari Senin tuh sudah mau ke toko karena kan bosan banget ya isolasi mandiri di sini. Padahal saya udah nggak panas, udah nggak sakit kepala, udah itu badan saya sudah sehat gitu, makan juga udah enak. Cuma memang masih pahit, lidah, dan masih sesak. Nah maunya itu ke toko biar nggak mikir gitu, karena ada teman-teman saya itu yang bilang nggak usah dipikirin lah, kan nggak mungkin loh kita tuh nggak mikirin karena kita punya pikiran kan. Nah salah satu caranya biar kita nggak mikirin ya kita mengalihkan pikiran kita. Jadi saya mencoba memikirkan hal-hal lain gitu ya, biar nggak mikirin penyakit ini. Akhirnya ya udah saya mencoba untuk mikirin yang lain, nggak mikirin penyakit ini gitu. Dan tadinya mau ke toko, cuma ternyata masih sesek kan, masih belum bisa beraktivitas. Dan kalau ke toko, ke tempat resbol itu bau banget, kayak orang hamil bener, bau banget. Jadi kayak rempah-rempah itu kecium banget, detail banget. Mungkin ciri-cirinya orang sembuh begitu kali ya. Jadi yang tadinya nggak bisa nyium sama sekali, moro-moro bisa nyium, dan itu detail banget. Rempah-rempahnya, cabenya itu kecium banget. Parfum aja itu, harum banget gitu. Nah itu cuma, jadi kemana-mana udah bawa masker yang saya olesin self care ya lah, atau enggak minyak kayu putih. Nah udah saya tempelin aja, saya pakai. Tapi yang jelas buat teman-teman yang juga mengalami gejala yang sama dengan saya, nggak usah panik, nggak usah takut, tenang aja. Yang penting yang namanya corona itu nggak ada obatnya. Jadi jangan pernah nyari obatnya corona. Yang bisa dilakukan adalah meningkatkan imun tubuh agar sehat dengan banyak minum vitamin, dengan banyak makan apa aja. Udah pokoknya apa aja dimakan, minum air panas, banyak minum, banyak makan, terus tambahin vitamin gitu. Ini nih aku mumpung masih inget, jadi waktu yang masa-masa horor itu, waktu yang dari hari Senin ya, hari Senin sebelum saya infus lah pokoknya, pas waktu saya nggak bisa nafas, itu penyakit saya kambuh. Saya kan punya penyakit infeksi usus, dimana kalau berak itu keluar darah ya. Jadi biasanya ada penyebabnya itu kan karena biasanya makan pedas atau telat makan atau apa gitu. Lah ini nggak ada penyebabnya, tiba-tiba saya berak darah selama 2 hari tuh. Lah itu yang bikin aku tuh udah stres tuh, berak darah, udah itu sesek, aduh macam-macam deh. Dan yang paling ini nih, gak fokus ngomong tuh, kadang ngelantur, gak bisa fokus. Makanya kadang kalau saya balas chat, kadang tuh banyak tipunya. Jadi saya minta maaf ya buat teman-teman. Semoga aja nih, ini kan masih 10 hari ya, bisa sembuh secara total. Dan teman-teman juga nyaranin habis sembuh untuk check up secara general ya, karena saya khawatir
paru-parunya bermasalah. Dan ini juga untuk melatih fokus lagi nih agak susah, mikirnya juga agak lemot. Jadi apa namanya, gak tahu nih mau ngomong apa. Yang jelas jaga kesehatan buat teman-teman, jangan sampai drop, jangan sampai kecapean, karena kalau sudah drop virusnya itu gampang masuk. Karena mbak saya yang dia lagi sehat, padahal suaminya yang bermasalah, yang ada gejala corona, dianya sehat karena dia imunnya terjaga. Sementara saya yang waktu itu lagi drop malah masuk ke saya gitu. Apa ya, jaga kesehatan dan jangan panik, santai saja, tenang saja, terima aja lah kalau memang kena corona, gak usah ditolak, gak usah takut. Kalau memang harus di swab, kalau memang harus ke rumah sakit, ke rumah sakit. Kalau bisa di rumah, makan sejak diinfus tuh ya, saya udah tinggalkan semua obat-obat yang dikasih sama dokter. Ada 2 dokter yang bilang bahwa saya kena tipes, satunya juga kena infeksi paru-paru, terus dia kan dikasih obat ya. Lah sejak itu kan obatnya nggak bisa masuk, jadi saya ngelepasin semuanya. Saya cuma mengkonsumsi vitamin aja, udah itu makan aja yang kata dokter harus makan yang halus-halus dulu tuh kayak bubur, tapi udah aku nggak dengerin, makan aja pokoknya, mau apa makan aja terus, minum terus dah, terus jangan dipikirin. Makanya saya butuh pengalihan isu, pengalihan pikiran, jadi biar nggak mikirin penyakit, jadi mikirin yang lain. Dan sampai sekarang mohon doanya, karena saya masih sesak, tapi sudah alhamdulillah sholat sudah bisa berdiri, nggak duduk. Wudu juga alhamdulillah lancar. Tidur juga sudah bisa belok kiri belok kanan, karena dari kemarin tidurnya hanya lurus saja, telentang karena sesek ya. Udah bisa beraktivitas lagi. Dan apa ya, ini saya masih belum bisa fokus, belum bisa ngomong, masih ngelantur, kadang kemana-mana pikirannya, gak bisa fokus, terus ngomong gak bisa cepat karena nafas juga gak lancar, gak sempurna, gak bisa panjang. Tapi yang jelas teman-teman kalau yang mau nanya nanti bisa hubungi saya akan bisa jawab. Jadi mohon maaf nanti kalau tipu, karena kadang-kadang tuh pikirannya kemana gitu, aku nggak ngerti, jadi kayak orang bego, jadi kayak orang lemot. Oke deh, itu aja kali ya yang bisa saya share, semoga bermanfaat. Thank you. Dadah.